Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd, kita lanjutkan membaca syarah Rasail Syekh Muhammad di risalah al-ula, risalah yang pertama, al-usulus sittah, sesi yang ketiga. Qala Syekh Saleh menjelaskan perkataan al-Imam al-Mujaddid Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi Al-Hambali, wa kaunu aktsarul Qur'an fi bayani hadzal asl min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul amah. Ya, bagaimana Al-Qur'an menjelaskan asas pertama, menjelaskan tauhid dan kebalikannya yaitu syirik dengan berbagai metode dan uslub, dengan kalimat-kalimat yang dipahami oleh orang yang paling awam sekalipun. Allahu Jalla wa Ala yaqul wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Allah Azza wa Jalla berfirman, beribadalah kalian hanya kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Hal hadza kalamun ghamid? Apakah ini kalimat yang rumit untuk dipahami? Al-awam yafhamunahu, bahkan orang awam saja memahami dengan mudah. Ini adalah perintah untuk mentauhidkan Allah dan larangan dari berbuat kesyirikan. An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Yafhamun min hadhil ayah al-amra bil ibadah wa nahya 'anil syirik. Bahkan orang-orang awam sekalipun mereka memahami dari ayat ini, An-Nisa ayat 36 ini, perintah untuk beribadah hanya kepada Allah dan larangan dari berbuat kesyirikan. Walau annahum lam yata'allamu, bahkan meskipun seandainya mereka itu tidak mendalami ilmu agama, ya'rifuna hadza min lughatihim, orang awam memahami ini ayat dari bahasa mereka. Hadhihi ayatun wahidah, ini baru satu ayat. Wal Qur'an mamlu' min mithl hadha, padahal Al-Qur'an itu dipenuhi dengan ayat-ayat yang semisal ini. Hadhil ayatu yamurruna 'alaiha wa yaqra'unaha, ayat-ayat ini banyak orang yang melewatinya dan membacanya, lakin la yufakkiruna fiha, sayangnya mereka tidak memikirkannya. Yaqulullahu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Allah Ta'ala berfirman surat An-Nisa ayat 36, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan kalian berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wahum yaqulun, lalu mereka mengatakan, mereka baca ayat ini tapi kemudian mereka mengatakan, ya Ali, ya Husain, ya Badawi, ya Tijani, ya Abdul Qadir, ya, istighatsah, ya, kepada orang-orang soleh yang telah wafat, bahkan bukan orang soleh seperti Badawi, bukan orang soleh, ya, orang gila, nggak pernah sholat ke masjid, nggak pernah sholat, begitu datang ke masjid Jumatan kencing di masjid, ya, bukan orang saleh. Ya, Tijani, Ahmad Tijani, bukan orang saleh. Ya, orang yang mengaku apa? Manunggaling kawula Gusti. Ya, wahdatul wujud. Ya. Yasrahun wa yasihun, mereka berteriak-teriak, yunadun bi'ala aswatihim, mereka memanggil-manggil dengan suara mereka yang paling keras, ya fulan, ya fulan. Fulan hadza mayyit, istighatsah, ya, minta tolong kepada fulan, minta tolong kepada fulan, sementara si fulan itu sudah mati, mayyit. Hadzal ladzi yunadil mayyit wa yasrahu, ya, ini orang yang
istighatsah, memanggil-manggil, minta-minta tolong kepada mayit, berteriak, menyebut namanya. Rubbama nahu yahfazul Quran bil qiraatis sab' awil 'ashr. Ya. Barangkali dia menghafal Al-Quran dengan qiraah sab'ah atau qiraah asyarah. Yujawwiduhu tajwidan munqati'an nadhir. Membacanya dengan tajwid yang tidak ada yang sama seperti dia, saking indahnya. Ya, yuqimuhu iqamatas sahmi. Kama qala Nabi SAW, seperti Nabi sabdakan, bahkan yuqimuhu, ya, membetulkan bacaannya iqamatas sahm, betul-betul lurus. Enggak boleh ada bengkoknya sedikit pun, layaknya anak panah. Kalau ada ketidakseimbangan saja, ya, bulu-bulunya itu ada yang tidak, ya, simetris saja, maka akan meleset anak panah itu. Betul-betul bacaannya betul-betul diluruskan. Ya. Lakinnahu ya'tani bi hurufi wa yudhi' hududahu. Tapi sayang, ya, dia hanya apa? Memperbaiki bacaannya, ya, lalu dia menelantarkan hukum-hukumnya, hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran yang dia baca. Yaqulul Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, Al-Quranu kulluhu fit tauhid. Quran itu seluruhnya, ya, berkaitan dengan tauhid. Li'annahu ima amrun bi ibadatillah, karena Al-Quran itu terkadang berupa perintah untuk beribadah kepada Allah, tarkis syirik, ya, perintah untuk meninggalkan syirik. Wa imma bayanun li jazaa ahli tauhid wa jazaa ahli syirik, atau terkadang berisikan ayat-ayat yang menjelaskan balasan bagi ahli tauhid, ya, atau hukuman bagi ahli syirik. Wa imma fi ahkamil halal wal haram, atau Al-Quran itu menjelaskan tentang halal dan haram. Wa hadhihi min huquqit tauhid, yang merupakan hak tauhid. Wa imma qasas 'anir rusul wa umamihim wa ma hasala bainahum minal khusumat, atau kadang Al-Quran itu berisikan tentang kisah-kisah para rasul dengan umat mereka masing-masing dan perseteruan yang terjadi di antara mereka. Hadza jazaa'u tauhid wasyirik, dan itu adalah, ya, balasan tauhid dan hukuman bagi pelaku syirik. Fal Quran kulluhu tauhid. Jadi Al-Quran itu seluruhnya tauhid, min awwalihi ila akhirih, dari awal Al-Quran sampai penutup Al-Quran. Wa ma hadza yaqra'una hadzal Quran, ya, toh demikian mereka baca Al-Quran ini, hum muqimuna ala syirkil akbar, sementara mereka tetap, ya, bertahan di atas kesyirikan akbar mereka. Sama seperti, ya, orang-orang Quraisy Makkah dulu, ya, mereka mengaku sebagai pengikutnya siapa? Nabi Ibrahim, menjalankan agama Nabi Ibrahim, tapi mereka terus, ya, bertahan di atas kesyirikannya, ya. Yaquluna la ilaha illallah wa la ya'lamun biha wa la ya'maluna biha. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka enggak mengamalkan la ilaha illallah, justru mengamalkan sebaliknya. Mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mengamalkan la ilaha illallah, justru mengamalkan sebaliknya. Hum fi wadin wal Qur'an wa la ilaha illallah fi wadin akhar. Mereka ada di satu lembah, sementara Al-Quran dan la ilaha illallah berada di lembah yang berbeda. Innama hiya alfaz ala lisani faqat. Bacaan Al-Quran mereka itu hanya di bibir saja, di lisan saja. Ucapan la ilaha illallah mereka hanya di lisan saja. Lau tas'al wahidan minhum ma makna la ilaha illallah, kalau kau tanya salah satu dari mereka apa makna la ilaha illallah, qala laka la adri, mereka akan jawab, ya, tidak tahu. Ana lam ata'allam, saya belum belajar la ilaha illallah. Fa naqulu lahu idza anta taqul la ilaha illallah wa la ta'lam ma maknaha, maka kamu katakan kepada dia, jadi maksudnya kamu ini mengucapkan la ilaha illallah sementara kamu enggak mengetahui maknanya. Hal hadza yaliq bi muslim, apa pantas seorang muslim seperti itu?
Taqulu kalaman la ta'rifu makna wa la tahtammu bihi. Kamu mengatakan satu kalimat yang kamu tidak ketahui maknanya dan kamu juga tidak peduli dengannya, ini masalah. Taqul sami'tan nas yaquluna syai'an faqultahu. Ya. Atau kamu cuma beralasan aku dengar orang-orang mengucapkan la ilaha illallah, maka aku pun mengikuti mengucapkan la ilaha illallah. Mithla ma yaqulul munafiq fil qabr. Persis seperti orang munafik di alam kubur ketika ditanya, ya, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, dia jawab apa? Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku dengar orang-orang ya berkata begini dan begitu, maka aku pun ikut-ikutan mengatakannya. Ya. Mujarrad muhakah, sekedar menghikayatkan, ya, sekedar menghikayatkan. Seperti dinding kalau kita teriak, dinding tebing kalau kita teriak, maka akan memantulkan. Ya, dinding tebing itu nggak ngerti apa yang kita ucapkan, tapi dia bisa memantulkan perkataan kita. Ya, orang munafik, ya, yang mengatakan apa? Ketika ditanya man rabbuka, la adri, dia katakan aku nggak tahu. Ya, aku nggak tahu. Kama qala ta'ala wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nidaa summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Ya. Syabbahahumullahu bil bahaim. Allah serupakan mereka dengan binatang ternak, hewan ternak. Allati la tasma'u sautar ra'i. Dia enggak dengar suaranya si penggembala. Wa tasma'ul huda, dia hanya mendengar lantunan nyanyian si penggembala. Kalau di tempat kita kan enggak begitu ya. Kalau di sana itu unta, ya, penggembala unta itu manggil unta, penggembala kambing manggil kambing itu pakai nyanyian. Ya. Di tempat kita kan enggak. Ya. Seperti kalau di tempat kita itu orang ngeliling tahu ngeliling burung. Ya kan? Ya, kalau burung perkutut dililing itu pakai siulan. Nah, kayak gitu. Ya, huda namanya. Ya, hewan-hewan ternak itu. Ya. Allah perumpamakan orang-orang musyrik itu seperti hewan ternak. Masalul ladzina kafaru kamatsalil yan'iqu bima la yasma illa du'aan wa nidaan. Perumpamaannya seperti hewan ternak yang mereka itu mendatangi apa yang tidak mereka dengar kecuali hanya huda itu tadi, siulan nyanyian. Tamshi ala sautir ra'i wa hiya la tafham ma'na. Dia jalan mengikuti apa? Mengikuti lantunan siulan dan nyanyian si penggembala tanpa dia ketahui maknanya. Itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi enggak tahu maknanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qila lahum la tadul makhluqin. Kalau mereka dilarang, dicegah, jangan kalian beristighatsah kepada makhluk. Wala tastaghitsu bihim. Jangan kalian istighatsah kepada orang-orang yang telah wafat. Ud'u Allah. Berdoalah hanya kepada Allah. Wastaghitsu billah. Istighatsahlah hanya kepada Allah. Was'alullah. Mintalah hanya kepada Allah. Tawajjahu ilallah, menghadaplah hanya kepada Allah. La tatawajjahu ilal kubur wal amad. Jangan kalian mengarah kepada kuburan ataupun kepada orang-orang yang telah mati. Yaqulun, mereka menjawab apa? Anta tantaqisul auliya. Ya, kamu ini sudah merendahkan para wali. Ya. Haula'il auliya qadruhum indana an nujillahum wa nahtarimahum wa nahtifa bi asma'ihim. Para wali itu, ya, kedudukan mereka di sisi kami muliakan mereka, kami hormati mereka, dan kami nahtif bi asma'ihim, kami sebut dengan lirih nama mereka. Hadza qadruhum. Ini kedudukan mereka, derajat mereka. Wa anta tantaqisuhum. Tapi kamu yang melarang kami istighatsah kepada mereka, ini kamu telah
merendahkan para wali, para ulama, wala ta'tarif bi fadlihim. Ya, kamu enggak menghargai kemuliaan mereka. Hakadza yaquluna li du'ati tauhid. Seperti itu jawaban mereka kepada para du'ati tauhid. Ya, ini tadi Syekh Muhammad mengatakan apa? Adhara lahumus syaitonul ikhlas ini tauhid fi surati tanaqqusis sholihin wa taksir min huquqihim. Setan menampakkan kepada mereka tauhid itu sebagai apa? Penghinaan kepada orang-orang saleh, tidak menunaikan hak-hak orang-orang saleh. Fanaqulu lahum, maka kita katakan kepada mereka, nahnu nuhibbus sholihin. Ya, kami mencintai orang-orang saleh. Serius loh. Kalau mau kita kuliti, ya, kita buka, ya, by data gitu ya. Itu Ahlus Sunnah ketika dituduh kalian nggak pernah, ya, salawatan, kalian itu nggak cinta kepada Nabi. Ahlus Sunnah itu yang paling banyak salawatan. Oh, bakal tahu membaca Sahih Bukhari, membaca Sahih Muslim, baca Sunan Abi Dawud, ya, baca kitab-kitab hadis. Setiap hadis dibaca apa? Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, selalu bersalawat. Ya, Ahlus Sunnah itu azkar pagi dan petang selalu baca salawat minimal 10 kali pagi, 10 kali petang. Ya, baca enggak? Kalau pagi baca salawat ya? Ah, memang antum ini. Ahlus Sunnah itu tiap pagi baca salawat, tiap petang baca salawat, apalagi malam Jumat, hari Jumat banyak-banyak baca salawat. Ya. Ahlus Sunnah itu enggak cinta kepada orang-orang saleh, enggak. Ya. Ahlus Sunnah itu paling cinta kepada orang saleh. Coba kalau baca Sahih Bukhari, sebut satu-satu perawinya. Ya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abdullah bin Yusuf qala haddatsana Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar. Sebut satu-satu. Sementara orang-orang itu kuburiyin, orang-orang sufi, kami enggak mengambil ilmu dari orang yang sudah mati, dari yang mati. Kami langsung mengambil ilmu dari Allah Azza wa Jalla, dari Lauhul Mahfud katanya. Jadi siapa yang enggak cinta kepada orang-orang soleh? Ya. Nah, nuhibbus sholihin. Kita ini cinta kepada orang-orang soleh. Nuhib auliya Allah. Kita ini mencintai wali-wali Allah. Nuwalihim wa nujilluhum wa nahtarimuhum. Kita punya loyalitas kepada orang-orang soleh. Kita memuliakan mereka, menghormati mereka. Walakin la nu'tihim syai'an min haqqir Rabbi Azza wa Jalla. Tapi kecintaan kita kepada mereka itulah yang membuat kita tidak memberikan sedikit pun hak Allah kepada mereka. La nu'tihim syai'an min ibadah. Kita enggak akan berikan sedikit pun ibadah kepada orang-orang saleh. Karena cinta kita kepada mereka. Cinta kita kepada mereka. Kita enggak akan berikan sedikit pun hak Allah kepada mereka. Li'anna laysat haqqan lahum. Karena ibadah itu bukan hak mereka. Wa hum la yardawna bihadza. Dan yang namanya wali Allah, yang namanya orang soleh, enggak ridho kalau diibadahi selain Allah, enggak ridho. Wa may yaqul minhum inni ilahum min duni fadzalika nazihi jahannam. Mana ada orang soleh pengen masuk neraka jahanam? Siapa di antara malaikat-malaikat yang saleh itu berkata inni ilahum min duni, sungguhnya aku ini adalah ilah selain Allah, layak diibadahi selain Allah. Fadzalika nazihi jahannam, kadzalika nazidz zalimin. Itu balasannya neraka jahanam. Mana ada orang soleh mau masuk neraka jahanam? Bukan orang soleh itu ya. Itu orang gila yang kesoleh-solehan, ya, bukan ke Arab-Araban. Orang gila yang kesoleh-solehan itu, ya, terus nyanyi, ya, surga, aku masuk surga nggak pantas, tapi juga nggak tahan kalau masuk neraka. Terus mau gimana? Mau adanya surga sama neraka? Ya, Assalamualaikum. Orang gila yang kesoleh-solehan, ya, pilih masuk neraka jahanam. Ya Allah, kalau aku sholat itu karena cinta kepadamu, mengharap pahalamu, masukkan saja aku neraka. Masuk neraka lah situ. Ya, itu orang gila yang kesoleh-solehan itu. Orang soleh nggak mau masuk neraka, nggak mau. Ya,
Wala yardawna bi annahum yud'aun ma'allah. Namanya orang soleh nggak akan pernah ridho untuk disekutukan dengan Allah, dijadikan tujuan berdoa. Istaghath bihim fi syada'id. Namanya orang soleh nggak akan ridho dijadikan objek istighatsah ketika sedang menghadapi apa? Menghadapi kesulitan dan kesusahan. Ya, itu bukan orang soleh. Namanya apa? Tauhid. Namanya tauhid. Yang menyuruh manusia untuk beribadah kepada dia ketika kalau kamu sedang menghadapi kesulitan, datang saja ke kuburanku. Tidak bakalan tanah sejengkal menghalangi antara aku dengan kamu. Ya, itu tauhid namanya. Ya, namanya apa? Tauhid. Ya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Maryam itu. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun law kana haula'i ahlihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Ya. Kalian dan apa saja yang kalian ibadah selain Allah itu menjadi hasabu jahannam, menjadi bahan bakar neraka jahannam. Antum laha waridun, kalian bareng-bareng masuk ke sana. Kalian akan bareng-bareng masuk ke sana. Ya, coba dibuka tafsirnya di Sahih Bukhari itu hadis syafaat yang panjang itu, hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang panjang itu. Ya, bagaimana orang-orang yang beribadah kepada selain Allah di mahsyar itu sudah diperintahkan untuk bergabung dengan sesembahannya, masuk neraka jahanam bersama-sama dengan mereka. Ya, sehingga yang tersisa di mahsyar itu hanya orang beriman, hanya ahlul iman saja. Ya, Imam Al-Bukhari ketika menyebutkan hadis ini memberikan judul apa? Tafawutul mu'min ahlul iman fi imanihim. Tafadulu ahlul iman fi imanihim. Perbedaan ahlul iman dalam keimanan mereka. Ya, itu orang-orang musyrik nggak disebut ahlul iman oleh Imam Al-Bukhari. Udah masuk neraka bareng sama tohut-tohutnya mereka. Ini tafsir dari ayat tadi. Innakum wa ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun law kana haula'i alihatan ma waraduha kullun fiha khalidun. Kalau mereka itu ilahul haq, nggak akan masuk neraka mereka bareng sama kalian, diazab di dalamnya. Ya, kalian semuanya kekal di dalamnya. Ya. Ketika ada ayat, turun ayat ini, maka mereka yang beribadah kepada Nabi Isa bergembira. Ya, bergembira ya. Kalau bahasanya orang Islam, walhamdulillah, berarti nanti masuk neraka bareng sama Nabi Isa. Alhamdulillah nanti masuk neraka bareng sama malaikat. Alhamdulillah nanti masuk neraka bareng sama Uzair. Orang soleh bareng sama Siti Maryam, ya, wanita yang solihah. Katanya begitu. Maka Allah bantah di ayat berikutnya, waladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anhamu adun la yasma'una hasisaha wa hum fi mastahat anfusum khalidun. Orang-orang yang sabaqat lahum minal husna, orang-orang yang saleh, yang gak ngajak ibadah kepada selain Allah termasuk pada dirinya, dijauhkan dari neraka sejauh-jauhnya. Bahkan desisan neraka aja mereka gak dengar. Ya, gak akan. Ya, namanya orang soleh gak akan ridho disekutukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, namanya orang soleh itu, bahkan nanti di kitab Tauhid ada pembahasan tentang masalah itu kan, di kitab Tauhid tentang syirkul fil alfat, syirik dalam ucapan. Orang soleh nggak akan, dia ngatakan sekaya apapun dia, setinggi apapun jabatannya, orang soleh dia nggak akan ngomong sama orang, ya kamu kalau butuh apa-apa telepon saja saya. Nggak akan, orang soleh nggak ngomong begitu. Ya, kamu perlu apa-apa telepon aja sama saya. Ya, tidak. Orang soleh, kamu butuh apa-apa, istighotsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kamu perlu apa-apa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu ahli tauhid, orang soleh. Ya. Tapi kuburiyun, ya, kata Syekh Muhammad di sini, mereka terjebak oleh jebakan setan. Setan menampakkan tauhid itu sebagai bentuk penghinaan terhadap orang-orang saleh. Ya. Waktu ada satu kisah itu, waktu siapa?
waktu Ja'far bin Abi Thalib berdebat dengan Amr bin al-As di hadapan Najasyi di Habasyah, maka kalah debat. Siapa? Amr bin al-As yang masih musyrik, belum masuk Islam waktu itu, kalah debat di hadapan Najasyi yang Nasrani. Maka Amr bin al-As coba memprovokasi emosionalnya Najasyi dengan mengatakan, mereka, ini Ja'far bin Abi Thalib dan orang-orang yang mengikuti Muhammad, mereka itu yasubbu Isa, haula yasubbuna Isa, mereka menghujat, menjelek-jelekkan Isa ibn Maryam. Nah, ini orang-orang di sekitar Najasyi yang Nasrani sudah kepanasan. Tapi Najasyi kan orangnya insaf, adil, ya. Maka dikatakan akama yaqulun, ya Ja'far, apakah seperti yang mereka katakan? Ya. Madza yaqulu nabiyukum? Ya, fi Isa. Apa yang dikatakan nabi kalian tentang Isa? Maka Ja'far membacakan surat Maryam. Ja'far membacakan surat Maryam. Ya. Artinya orang-orang musyrik itu dari zaman itu sudah, dari zaman jahiliyah itu sudah, mereka menjadikan apa? Tauhid itu sebagai bentuk penghinaan kepada nabi dan orang-orang saleh yang mereka ibadahi selain Allah. Wa adhara lahumus syirka billahi fi surati mahabbatus sholihin wa atba'ihim. Sebaliknya, setan menampakkan kepada mereka kesyirikan itu sebagai bentuk cinta kepada orang-orang soleh, cinta kepada para pengikut orang-orang soleh. Di sini wa atba'ihim, ya, ada cetakan wa ittibaihim fi surati mahabbatis sholihin wa ittibaihim, apa tidak? Ya. Mereka, setan menampakkan kepada mereka kesyirikan itu sebagai bentuk cinta kepada orang-orang soleh dan mengikuti orang-orang soleh. Hum yaqulun inna istighathatahum bis salihin. Ya, mereka berkata, kuburiyun itu mengatakan istighatsah mereka kepada orang-orang soleh yang telah wafat, wastinjadahum bihim, dan mereka minta pertolongan kepada orang-orang soleh yang telah wafat itu. Istinjad itu minta pertolongan, najdah, tolong aku, ya. I'tirafun bi fadlihim wa ijlalun lahum, sebagai bentuk pengakuan atas kemuliaan orang-orang soleh dan penghormatan kepada orang-orang soleh. Hadza ma zayyana lahum syaitan. Ya, ini yang diperindah oleh setan kepada mereka. Wal murad bi syaitan, siapa yang dimaksud dengan setan di sini? Syaitanul jin wa syaitanul ins. Setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Nanti di Sittah Mawadhi' minas sirah, Syekh Muhammad akan sebut itu para ustadz-ustadz, ya, yang menganggap muslim para pelaku syirik itu sebagai setan. Ya, sebagai apa? Iya, sebagai setan. Ulamaul musyrikin, ya, sebagai setan. Nanti akan disebut di Sittah Mawadhi' minas sirah. Setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Ulama'ud dhalal. Ulama sesat, ya, syayatinil ins, setan dari kalangan manusia, takallamun wa yaktubun wa yu'allifun fi da'wah ila syirik. Ya, para ulama sesat yang mereka itu berceramah, menulis buku, menulis status-status menyeru kepada kesyirikan, mengajak kepada kesyirikan. Yaz'umun ana hadza min ta'dhimis sholihin, mengklaim itu sebagai bentuk pengagungan, pemuliaan kepada orang-orang soleh. Iftiraf bifadlihim, sebagai bentuk pengakuan terhadap kemuliaan, fadilah orang-orang soleh. Min mu'alatihim, mereka mengklaim itu sebagai bentuk loyalitas kepada orang-orang soleh. Wa ana adam du'aihim wa adam istighatsah bihim min al-jafa'i fi haqqihim. Sedangkan mereka tulis, mereka ceramahkan, mereka bikin buku, tidak berdoa kepada orang-orang soleh, tidak istighatsah kepada orang-orang soleh, itu termasuk al-jafa fi haqqihim, ya, termasuk menelantarkan hak orang-orang soleh. Wa min bughdihim, bahkan termasuk bentuk kebencian terhadap orang-orang soleh. Ila akhir ma yaqulun, ya.
dan seterusnya dari perkataan mereka, hadza maujud ya fi kutubihim. Ini kita dapati tertulis di buku-buku mereka, di kitab-kitab mereka. Nasallahu alaihi wasallam. Ya. Ini asas yang pertama. Barakallahu fikum. Ya. Ini asas yang pertama. Asas yang pertama apa? Tauhid, penjelasan tentang tauhid dan lawannya yaitu syirik. Antum harus ingat bahwa tauhid dengan syirik itu dua hal yang bertolak belakang, yang bertentangan, yang tidak akan pernah nyatu selamanya. Tidak akan pernah menyatu selamanya. Ya, hatta sampai nanti di hari kiamat, di mahsyar, namanya orang-orang musyrik dengan orang-orang ahli tauhid nggak akan menyatu, nggak akan menyatu. Ya, pisah mereka. Kata Nabi SAW, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Umatku nanti di hari kiamat itu dikenali dengan belang-belang ya di badannya ya min atharil wudu, sebab bekas wudu mereka. Terpisah orang yang sholat dengan orang yang enggak sholat, terpisah. Nabi SAW sabdakan khamsus salawatin man hafadha alaihinna ya, 5 sholat sehari semalam, siapa yang senantiasa menjaganya, kanatlah lahum nur ya, kanat lahum nur wa najat wa burhan yaumal qiyamah. Sholat itu nanti akan menjadi cahaya bagi mereka, akan menjadi bukti keimanannya, akan menjadi keselamatan bagi mereka di hari kiamat ya. Wa man lam yuhafidz alaihinna, sedangkan yang tidak menjaga sholatnya, yang 5, lam takun lahu nur, dia enggak punya cahaya, wala burhan, enggak punya bukti keimanan, wala najat, enggak punya keselamatan di hari kiamat. Wa yuhsyaru ma'a Fir'aun wa Haman wa Qarun wa Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia dikumpulkan bersama Fir'aun, Qarun, Haman ya, dan Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul munafiqin. Jadi yang sholat dengan yang enggak sholat aja sudah dipisahkan. Ya. Barakallahu fiik. Jadi pelaku syirik dengan tauhid enggak akan pernah menyatu. Ya. Sampai fisik mereka nanti di hari kiamat enggak akan pernah menyatu. Ya. Terus kira-kira gimana itu? Ya, menurut orang-orang Murji'ah akut itu, ya, yang pelaku syirik masih dianggap muslim itu nanti di hari kiamat dia kumpulnya sama siapa? Dia kumpul sama kuburan yang disembahnya, sama matahari yang dia yoga kepadanya, atau sama patung batu dan sebagainya, jin yang dia kasih sedekahan, ya, atau dia kumpul dengan para nabi. Gimana? Karena nanti di hari kiamat itu, dalam hadis Abu Sa'id yang panjang itu, siapa yang beribadah kepada matahari, dia bersama matahari masuk neraka. Siapa yang beribadah kepada solib, dia bersama solibnya masuk neraka. Siapa yang beribadah kepada patung, dia bersama patungnya masuk neraka. Ya, sekarang kalau dianggap muslim, terus dia nanti gimana? Kumpul sama siapa itu? Hadis syafaat itu betul-betul qasimatul dhahri, ya, al-Murji'ah, ya. Hadis syafaat yang panjang itu dengan semua riwayat-riwayatnya itu, ya, betul-betul merontokkan punggungnya, menghancurkan punggungnya orang-orang Murji'ah itu, ya. Hadis, semua hadis, mulai dari hadis Bara ibn Azib tentang pertanyaan alam kubur, jelas pertanyaan alam kubur ditanya, man rabbuka, dia jawab apa? La adri, aku nggak tahu. Terus gimana itu orang Murji'ah mau bilang gimana? Malaikat kasih udur dong, dia nggak tahu dia. Ini orang Murji'ah mau nginterupsi malaikat ya. Ke malaikat nanya, Mungkar Nakir, madinuka? Dia jawab la adri, kasih udur dong. Itu tuh bangkit nanti di mahsyar, dia kumpul sama siapa? Ya. Nasallallahu alaihi. Al-aslu tsani, asas yang kedua,
Amarallahu bil ijtima'i fid din. Antum perhatikan, memahami al-usul sittah jangan dipahami secara parsial, terpisah-pisah. Jangan dipahami secara apa? Terpisah-pisah. Ya. Ini al-usul sittah, 6 asas ini satu kesatuan Islam. Bukan dipahami terpisah-pisah. Saya ambil contoh yang memahami terpisah-pisah. Amarallahu bil ijtima' fid din. Allah perintahkan agar kita ini dalam beragama, kita ini bersatu. Allah perintahkan kita bersatu dalam Islam. Wa naha 'anil tafarruq. Dan Allah melarang dari berpecah belah, dari berselisih. Ya, jangan mengejar asas yang kedua, kemudian antum tinggalkan asas yang pertama. Yang penting kita utamakan persatuan. Ya. Soal dia melakukan kesyirikan dan sebagainya itu enggak, itu nanti gampang. Yang penting kita bersatu dulu. Ya, dia mau minta-minta sama Ali, dia minta-minta sama Husain, dia rebutan kotoran imamnya, enggak masalah. Ya. Sujud-sujud sama kuburan enggak masalah. Ya. Dia mengatakan Tuhan kita beda, nabi kita beda, kitab suci kita beda, enggak masalah. Yang penting kita bersatu dulu. Ya, asas yang kedua dulu, asas ijtima'. Asas bersatu, ya. Iya. Tidak boleh begitu. Antum memahami al-usul sittah itu sebagai satu kesatuan Islam. Ya, 6 asas ini ada di dalam Islam, bukan dipahami secara parsial, terpisah-pisah. Ya. Amarallahu bil istima'i fid din. Allah perintahkan kita bersatu dalam Islam ini, dalam beragama ini. Wa nahi 'anit tafarruq. Dan Allah melarang dari berpecah belah. Wa nahyu 'anit tafarruq. Larangan dari berpecah belah, berselisih. Ya. Dan dalam Al-Qur'an disebutkan ada 2 orang yang berpecah belah, itu 2 golongan. Ya, yang satu itu adalah ahlul kitab. Ya. Setelah sampai kepada mereka Alkitab, kemudian mereka berpecah belah, baghyam bainahum, karena hasad dan dengki di antara mereka. Yang kedua musyrikin. Wala takunu minal musyrikin. Alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an, dan seterusnya. Musyrikin mereka berpecah belah, betul enggak? Berpecah belah enggak orang-orang musyrik? Iya. Ada yang beribadah kepada pohon, ada yang beribadah kepada patung. Yang beribadah kepada patung aja berpecah belah. Macam-macam, ada yang patung Uzza, ada yang patung Wat, Suwa, Yaghus, berbeda-beda. Dan masing-masing pasti ya mengunggulkan sesembahannya. Yang beribadah kepada Nyi Roro Kidul pasti mengunggulkan Nyi Roro Kidul daripada patung Buddha. Kalau dia menganggap patung Buddha lebih unggul dari Nyi Roro Kidul, ngapain dia nyembah Nyi Roro Kidul, mendingan nyembah patung Buddha. Yang nyembah salib pasti mengunggulkan salib daripada yang nyembah batu. Kalau dia nganggap yang nyembah batu itu lebih unggul, batu itu lebih unggul daripada salib, ngapain dia nyembah salib, mendingan nyembah batu, ya enggak? Iya. Mereka berpecah belah. Ya. Jadi orang-orang musyrik berpecah belah. Ini kaidah keberapa di Qawaidul Arba? Di Qawaidul Arba. Di Qawaidul Arba. Kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga. Ya, di Qawaidul Arba. Ya. Jadi kalau antum ngaji tauhid kemudian dituduh ya memecah belah dan sebagainya, antum jawab. Ya, orang-orang musyrik itu yang berpecah belah. Ya. Orang-orang musyrik yang beristighotsah kepada Husain itu menganggap Husain lebih unggul daripada Ahmad Badawi. Sehingga yang beribadah istighotsah kepada Husain itu lebih unggul daripada yang istighotsah kepada Badawi. Ya. Yang beribadah kepada Tijani menganggap dirinya lebih unggul daripada yang beribadah kepada Abdul Qadir. Sehingga menganggap Thariqah Tijaniyah itu lebih unggul daripada Thariqah Qadiriyah. Realistis itu. Berpecah belah mereka. Nasallahu alaihi wasallam. Ya. Fabayyana Allahu hadza bayanan syafian.
Asas ini Allah jelaskan dengan penjelasan yang sangat memuaskan. Tafhamuhul awam, penjelasan yang dipahami oleh orang awam sekalipun. Wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu waqtalafu qablana fahalaku. Dan kita dilarang ahlul Islam, ahlul tauhid dilarang meniru-niru mereka-mereka yang berpecah belah dan berselisih dari umat-umat sebelum kita, sehingga mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perselisihan mereka. Wa dzakara annahu amarul muslimin bil istima' fid din wa nahahum 'anit tafarruq fi. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an bahwa Allah perintahkan umat Islam agar bersatu dalam Islam. Allah larang mereka dari berpecah belah dalam Islam. Wa yuziduhu wuduhan aw yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnah minal ajabil ujab fi dzalik. Ditambah lagi lebih jelas, ya, semakin lebih jelas lagi dengan hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan asas yang kedua ini, perintah untuk bersatu di atas tauhid, di atas Islam, dan larangan dari berpecah belah. Satu hal yang sangat menakjubkan. Tsumma sharal amr, kemudian kenyataan berubah. Ila annal iftiraq fi usuliddin wa furu'ihi huwal ilm wal fiqh fid din. Menganggap bahwa perpecahan, ya, dalam akidah maupun dalam fikih itu sebagai ilmu agama. Itulah fikih, itulah ilmu agama. Ya, orang kalau menguasai perselisihan, perpecahan dalam masalah akidah dan fikih, itulah dia orang alim, itulah dia orang faqih. Berubah. Wasarul amr bil istima' la yaquluhu illa zindiq aw masnun. Sedangkan yang menyeru kepada persatuan di atas tauhid, di atas Al-Quran dan sunnah, ya, maka dituduh sebagai orang zindik, sebagai orang gila. Ya, ini asas yang kedua. Ya, ini asas yang kedua. Hadzal asal mawjud fil Quran, kata Syekh Saleh. Asas yang kedua ini dimuat dalam Al-Quran. Qala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, Islam, Al-Quran dan Sunnah, jami'an, bersama-sama. Wa la tafarraqu, dan jangan kalian berselisih, jangan kalian berpecah belah. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Ali Imran ayat 105. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Al-An'am ayat 159. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, ya, memecah belah kitab suci mereka, memecah belah ajaran agama mereka, wa kanu syi'an, kemudian mereka menjadi berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai'. Kamu sama sekali bukan bagian dari mereka, wahai Nabi. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Asy-Syura ayat 13. Ayat ini din, maksud dalam ayat ini tauhid. Bisa dibaca ayat berikutnya. Allah syariatkan kepada kalian dari agama apa yang telah Allah wasiatkan kepada Nuh, dan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan apa yang Allah wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, Rasul ulul azmi. Ya, Nuh, Muhammad, Ibrahim, Musa dan Isa. An aqimuddin, apa yang Allah wahyukan dan wasiatkan kepada mereka? An aqimuddin. Ya, an aqimuddin. Ya, tegakkanlah tauhid, tunaikan tauhid, perjuangkan tauhid, dakwahkan tauhid, wala tatafarraqu fihi, dan jangan kalian berpecah belah di dalamnya. Fala yajuzu lil muslimin an yatafarraqu fi dinihim. Jadi enggak boleh kaum muslimin, umat Islam berpecah belah dalam agama mereka. Ya, berpecah belah dalam agama mereka, enggak boleh. Ya, ada muslim kuburi, ada muslim, ya, wathani, ada muslim apa lagi? Ya, Syi'i, ada muslim ateis, nggak boleh. Nggak boleh dalam Islam. Ya. Bal yajib ayakunu ummatan wahidah ala tauhid.
Tapi kewajiban mereka adalah menjadi satu umat di atas tauhid. Ya, menjadi satu umat di atas tauhid. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Kemudian Allah katakan apa? Wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya umat ini adalah satu umat. Maksudnya apa satu umat? Wa ana rabbukum fa'budun. Fa'buduni, ayo fawahiduni, dan aku adalah Rabb kalian satu-satunya. Maka tauhidkanlah aku. Ini mana satu umat? Di atas tauhid. Sama seperti ketika Ibnu Abbas menafsirkan ayat-ayat umatan wahidah seperti ini. Umat Islam itu umatan wahidah seperti ini. Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Kanat baina Adam wa Nuh asykurun kulluhum ala tauhid alal Islam. Antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu 10 generasi, semuanya di atas tauhid, semuanya Islam. Itu maknanya umat wahidah. Ya, itu maknanya umat wahidah. Bukan maknanya umat wahidah, umat yang satu, ya. Ini golongan yang beribadah kepada Husain, yang ini golongan beribadah kepada Ali, yang ini golongan beribadah kepada Abdul Qadir, yang ini golongan ibadah kepada Nyi Roro Kidul, yang ini beribadah kepada jin laut utara, yang ini beribadah kepada matahari, yang ini beribadah kepada batu. Semuanya muslim. Nah, ya, umatan wahidah katanya. Bukan, nasallallahu alaihi wasallam. La yajuzu li ummati Muhammadin atatafarraqa fi aqidatiha wa fi ibadatiha wa fi ahkami diniha. Enggak boleh umat Muhammad ini berpecah belah, berselisih, berbeda-beda, bertentangan, saling kontradiktif dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam hukum-hukum agamanya. Hadza yaqul halal, hadza yaqul haram bighairi dalil. Yang ini bilang, golongan ini bilang ini halal, yang golongan ini bilang ini haram tanpa dalil. La yajuz hadza. Enggak boleh seperti ini. La syakka anal ikhtilaf min tabiatil bashar. Kita akui bahwasannya berbeda pendapat itu adalah tabiat manusia. Itu tabiat manusia. Kama qala Allah Subhanahu, ya Nabi Adam sama Hawa saja sudah berbeda pendapat, sama-sama masih di surga. Ya, kita makan buah itu apa tidak? Ya kan? Sudah berbeda pendapat. Ya, masih di surga, orangnya belum banyak, baru 2 saja, Adam sama Hawa. Itu sudah beda pendapat. Jadi kita makan buah ini apa enggak? Allah melarangnya enggak, kita makan aja, udah beda pendapat. Tabiat itu, ya, tabiat. Karena Adam diciptakan dari banyak apa? Dari banyak tanah, bukan dari satu tanah, dari banyak tanah. Berbeda pendapat. Tabiat. Kama qala Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Ya, surat Hud. Dan mereka senantiasa berbeda pendapat illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah azza wajalla. Lakinnal ikhtilaf yuhsamu birruju' ilal kitabi was sunnah. Ya. Tetapi yang namanya perbedaan pendapat itu ditutup dengan apa? Merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Fa idza ikhtalaftu ana wa anta. Kalau aku dan kamu beda pendapat, fa innahu yajib alaina an narji'a ilal kitabillahi wa sunnati Rasulillah SAW. Maka kewajiban kita adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita cek dulu apa yang kita perdebatkan, apa yang kita berbeda ini ijma' atau ikhtilaf. Ini persoalan ijma' atau persoalan ikhtilaf. Kalau ini persoalan ijma', haram kita berbeda pendapat. Sudah, kita harus mengikuti ijma'. Ya, nggak ada ijma' ternyata. Nggak ada kesepakatan ulama, nggak ada masalah ini. Maka kita berbeda pendapat. Aku dan kamu beda pendapat. Kemana kita menyelesaikannya? Kata beliau, yajib alaina an narji'a ila kitabillahi wa sunnati Rasulullah sallallahu. Kewajiban kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Qala ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Surat An-Nisa ayat 59. Kalau kalian berselisih dalam fi syai' nakirah, ya, dalam syarat in itu jika, ya, syarat. Nakirah fi syai' syarat tufidul umum. Dalam hal apapun kalian berselisih,
Farudduhu ilallahi wa rasul. Maka kalian kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Rujuk ilallah, rujuk ila kitabillah, ala rasulihi, ila sunnatihi ba'da wafatihi. Ya, rujuklah kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau memang kalian itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi merujuk kepada Al-Quran dan sunnah ketika terjadi perbedaan pendapat, itu merupakan apa? Bentuk keimanan kepada Allah dan hari akhir. Itu bukti keimanan kepada Allah dan hari akhir. Amma mayuqal, ya, adapun kemudian dikatakan, dinyatakan kullun yabqa ala madhabihi, kullun yabqa ala aqidatihi, masing-masing bebas dengan madhabnya, masing-masing bebas dengan akidahnya. Nas ahrar fi araihim, ya, umat Islam itu merdeka dengan pemikiran mereka masing-masing, ya, wa yutalibuna bi hurriyatil aqidah wa hurriyatil kalimah. Kemudian mereka menuntut kebebasan berakidah, kebebasan berpemikiran. Hadza huwal batilul ladzi nahallahu anhu. Ini adalah kebatilan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Faqala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah perintahkan, tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian dengan Islam, dengan Al-Quran, dengan sunnah, jami'an, bersama-sama, la tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah, jangan kalian berselisih. Ya. Fayajibu an najtami'a fi ardi ikhtilafina ala kitabillahi hatta fi masail fiqh. Jadi kewajiban kita ini adalah bersatu, ya, kita bersama-sama, ya, menguji perselisihan kita, perbedaan pendapat kita ini kepada Al-Quran, sampai pun itu dalam persoalan-persoalan fikih. Ikhtalafna fi syai'in na'ridhu 'alal adillah. Kalau kita berbeda pendapat dalam perkara fikih, maka kita uji kepada dalil-dalilnya. Faman syahida lahu dalil sirna ma'hu. Siapa yang didukung oleh dalil, maka kita mengikuti pendapat itu. Waman akhta'ad dalila fa innala na'khud bil khata'. Ya, sedangkan yang menyelisihi dalil, maka kita tidak mengambil yang keliru. Kita enggak mengamalkan yang keliru. Innallaha jalla wa ala lam yatrukna nakhtalifu wa natafarraqu biduni an yad'a lana mizanan yubayyinu as-sahih minal khata'. Allah itu tidak membiarkan kita berselisih dan berpecah belah tanpa memberikan kepada kita hakim timbangan yang menjelaskan, membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tidak. Ya, kalau sampai ada orang berpemikiran seperti itu artinya menuduh Allah sia-sia menciptakan kita. Ya. Bal wada'alan al-Quran wa sunnah. Tapi Allah berikan kepada kita Al-Quran dan sunnah Nabi. Farudduhu ilallah, yani al-Quran. Maka kembalikanlah kepada Allah, ini kepada Al-Quran wa Rasul, yani sunnah. Kembalikan kepada Rasul, yani kepada sunnah. Ar-Rasul SAW yaqul, Rasul SAW bersabda, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di. Kitab Allah wa sunnati. Sesungguhnya aku meninggalkan di tengah-tengah kalian apa yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, niscaya kalian tidak akan tersesat sesudahku. Al-Quran dan sunnah, kitabullah dan sunnah Rasul. Fa ka'anna Rasul SAW mawjud bainana biwujudi sunnah mudawwanah wa musahhah wa muwaddahah. Seakan-akan Rasul SAW itu masih hidup di tengah-tengah kita dengan keberadaan sunnah yang dibukukan, dihimpun, dipilah mana yang sahih, mana yang dhaif, dijelaskan. Hadza min fadlillahi ala hadhil ummah. Ini termasuk karunia dari Allah kepada umat ini. Anahu lam yatrukha fi matahah. Allah tidak membiarkan umat Muhammad SAW ini dalam kebingungan. Ya, bal tarakaha wa indaha ma yadulluha 'ala Allah wa yadulluha 'ala as-shawab. Tapi Allah meninggalkan umat ini, ya,
dengan apa yang membimbingnya kepada Allah, membimbingnya kepada kebenaran. Ammalladzi la yuridul haq, ya, adapun orang yang tidak menginginkan kebenaran, wa yurid anna kulla wahid yabqa ala madhhabihi wa ala nihlatihi, yang dia inginkan adalah setiap orang bebas, ya, dengan madhabnya, dengan akidahnya, dengan pemikirannya, dengan alirannya. Yaqul nastami'u fi mattafaqna alaihi wa ya'dzuru ba'duna ba'dhan fi makhtalafna fi. Kemudian dia mengatakan yang penting kita bersatu, ya, kita bersatu sesuai dengan apa yang kita sepakati, dan kita saling mentoleransi perbedaan di antara kita, perbedaan akidah kita, perbedaan ibadah kita, perbedaan kitab suci kita, dan seterusnya, bahkan perbedaan Tuhan kita, katanya kan. Hadza la syakka annahu kalam batil. Ya, maka ini enggak ragu, ini adalah omongan yang batil. Fal wajib an najtami ala kitabillah wa sunnatir rasulih. Kewajiban kita adalah bersatu di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Wa makhtalafna fihi, apa yang kita berselisih di dalamnya, kita berbeda di dalamnya, naruddu ila kitabillah wa sunnatir rasulih. Kita kembalikan kepada Al-Quran wa sunnah. La ya'dzuru ba'duna ba'dhan wa nabqa al ikhtilaf. Bukan kemudian kita saling toleransi satu sama lain dan membiarkan perbedaan kita, perbedaan dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah ahkam. Bal naruddu ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu. Tapi kita bermusyawarah, kita kembalikan perbedaan itu, perselisihan itu kepada Al-Quran dan sunnah. Ma wafaqal haq akhadna bih. Yang cocok dengan kebenaran, cocok dengan dalil, kita amalkan. Wa ma wafaqal khata' narji anhu. Yang kebetulan itu keliru, maka kita bertobat darinya, kita tinggalkan. Hadza huwal wajib alaina. Ini kewajiban kita. Fala tabqal ummah mukhtalifatan. Jadi umat Islam itu tidak akan bertahan di atas perbedaan. Rubbama yadhkurul ladzina yad'una ilal baqa' al ikhtilaf, hadis ikhtilaf ummati rahmah. Ya, barangkali yang menyeru kepada apa? Perselisihan dan perbedaan, meskipun sampai persoalan akidah, itu dia berargumen dengan hadis ikhtilaf ummati rahmah. Ya, wa hadzal hadis yurwa walakin laisa sahihan. Ya, ini ada yang meriwayatkan hadis ini, tapi itu bukan hadis yang sahih. Di catatan kaki disebutkan Auradahul Iraqi fil Mughni an Hamdul Asfar mujalladul awal safha 28, ya. Wa qala la aslalahu, ya, dan seterusnya, ya. Hadis dhaif, ya, bahkan la aslalahu, tidak diketahui sanad yang sebenarnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Al-ikhtilaf laisa rahmah. Ikhtilaf itu bukan rahmah. Al-ikhtilaf azab. Justru ikhtilaf itu adalah hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Benar kan? Coba suami istri, ya, ribut terus, itu rahmat apa azab? Hah? Suami istri lu satu akidah, ya, kata Abu Ahmad satu manhaj, tapi ribut terus. Ini azab apa rahmat? Itu baru suami istri lu. Bagaimana dengan umat? Ya, beda akidah, yang satu kuburi, yang satu tijani, yang satu qadiri, yang satu badawi, yang satu nyiroro kiduli, ya. Satu katanya ini rahmat, kita bersatu. Ajib. Sementara dia sama istrinya, ya, cuman beda mau beli barang sesuatu aja dibilang azab, ya. Cuman beda berselisih mau beli sesuatu barang itu beda, ya. Yang satu sukanya merek ini, yang satu sukanya merek itu sudah dibilang kita ini, ya Allah, sengsaranya nggak kita ini suami istri kok beda terus, cuman mau beli barang aja beda. Loh, katanya tadi rahmat. Ya. Ya, kalau istri apa pinter dia bilang, ya rahmat lah bah. Kenapa? Ya saya beli merek ini apa beli merek itu, kan rahmat, jadi punya dua. Ya. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang berselisih dan bercerai-berai setelah datang kepada mereka bayyinat, penjelasan. Fal ikhtilaf yusattitul qulub wa yufarriqul ummah. Perselisihan itu memecah belah kerukunan hati, memecah belah umat. La yumkinu linnas idza saru mukhtalifin ayatanasaru wa yata'awanu abadan. Umat ini kalau mereka terus berselisih, berpecah belah, berseteru, nggak mungkin mereka bisa saling tolong, saling kerjasama,
dalam kebajikan selamanya. Bal yakun bainahum adawah wa asabiyah li firaqihim wa ahzabihim. Yang terjadi justru mereka apa? Saling fanatik, saling ta'assub, saling bermusuhan. Fanatik kepada kelompoknya, kepada alirannya, kepada sektenya, mereka enggak akan pernah yata'awanuna 'alal birri wat taqwa, bisa bekerja sama dalam kebajikan dan takwa. Innama yata'awanun idza istama'u wa tasamu bihablillahi jami'an. Mereka akan bisa ta'awun 'alal birri wat taqwa itu kalau mereka bersama-sama ya berpegang dengan hablullah, dengan tali Allah bersama-sama. Hadza huwallazi awsa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita break dulu ya sebentar ya, supaya rekamannya tidak keberatan. Sallallahu alaihi wasallam.